Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Senin tanggal 13 September 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Mazmur pasal 40 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allah. Janganlah berlambat. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu ungkapan yang telah dialami oleh seorang raja yang bernama Daud. Orang ini mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan dari setiap kita. Umat manusia di dunia ini, siapapun dia, kita membutuhkan perhatian. Oleh sebab itu kita bisa melihat di sekitar lingkup hidup kita. Ada orang yang waras tapi berpenampilan seperti tidak waras. Kenapa dia harus seperti itu? Ternyata dia membutuhkan perhatian. Ada orang yang bersikap aneh, padahal dari kecil dia tidak seperti itu. Kenapa semua bisa berubah seperti itu? Karena satu bahagian yang tidak terpenuhi, yaitu kurangnya perhatian. Ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap kita umat manusia di bawah kolong langit ini. Kita butuh perhatian dalam berbagai hal. Kita butuh sesuatu yang dapat menganggap kita begitu penting dengan kehidupan ini. Ada satu kisah terjadi seorang anak muda di antara kerumunan orang banyak. Mendadak dia berdiri di tengah orang banyak itu. Dia naik di atas satu kursi dan dia berteriak, "Mohon perhatian." Orang banyak itu kaget. Ada apa? "Saya minta perhatian." Orang diam, tenang, orang mau dengar apa yang dibicarakan. Kemudian pemuda ini katakan, "Terima kasih untuk perhatian saudara. Ini yang saya minta." Dia turun dari kursi, orang bingung. Kenapa dia begitu? Ternyata dia ingin perhatian. Sebab itu dia ingin orang melihat dia. Dia ingin orang menganggap dia sesuatu yang lain. Dan Alkitab menceritakan bagaimana Allah memperhatikan kita, yaitu Allah berpikir untuk kita. Luar biasa, bukan? Daud katakan, Allah memperhatikan aku. Dengan kata lain, Allah berpikir untuk aku. Allah merancangkan dan merencanakan sesuatu untuk aku. Dan itulah yang menjadi sebab Daud bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memikirkan untuk diri Daud. Tuhan menghargai Daud. Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang ada pada diri Daud. Tuhan memberi nilai bagi Daud. Dan itulah yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Sebagai orang percaya yang hidup di zaman seperti ini, kita butuh perhatian. Kita butuh kepedulian. Kita butuh sesuatu yang dapat mengisi kehidupan kita. Dan ternyata Daud katakan, hanya Tuhanlah yang bisa melakukan itu dalam kehidupannya. Sebab itu Daud mengatakan, Tuhan memperhitungkan dirinya. Tuhan menganggap Daud menjadi suatu pribadi yang dihargai. Tuhan membuat sesuatu yang penting sehingga Daud menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Luar biasa. Itulah yang kita
perlu sadari bahwa di tengah zaman seperti ini, di mana orang sudah sibuk mengurus kepentingannya sendiri, mengurus kepedulian untuk dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, ingatkan dirimu, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memperdulikan kita. Dan itulah yang diingatkan Daud. Sebab itu dia katakan pada ayat yang keempat, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan dan yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ini adalah suatu kenyataan yang Daud ingatkan, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan mempunyai perhitungan untuk diri kita. Tuhan mempunyai rencana dan menghargai diri kita. Banyak orang tidak memperhitungkan kita. Banyak orang tidak menghargai kita. Orang menganggap siapa dia? Apa kelebihannya? Dia bisa beri kontribusi apa untuk kita? Kalau hanya menyusahkan kita, apa gunanya kita perhatikan dia? Itulah manusia yang ada di sekitar kita. Tetapi Daud katakan, Tuhan memperhatikan dirinya. Tuhan memperdulikan dirinya. Tuhan menaruh perhatian khusus baginya. Sebab itu dikatakan, orang yang percaya kepadanya pasti berbahagia. Dia katakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allah. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kenapa? Karena itu perhatian Tuhan. Mengapa? Karena itu rancangan Tuhan yang Dia taruh untuk kita. Itulah penghargaan Tuhan yang Dia taruh pada diri kita. Sebab itu, pemazmur di sini Daud sendiri mengungkapkan dalam ayat yang ke-6, banyak yang Tuhan lakukan. Perbuatan ajaib yang luar biasa dan tidak ada yang bisa menyamainya. Jumlahnya tidak terhitung. Itulah rancangan Tuhan. Itulah perhatian Tuhan untuk kita. Sebab itu, mungkin di hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan situasi kondisi yang tidak nyaman di dunia bisnis kita. Bahkan juga dengan kesehatan kita. Bahkan juga dengan rencana masa depan kita. Yang kita sudah rancangkan 2-3 tahun lalu. Tahun 2021 kita sudah berhasil. Ternyata kita harus merayap. Ternyata kita harus mengalami badai. Ternyata kita harus bergumul jauh lebih dari yang kita sudah prediksi. Ingatkan dirimu, ketika engkau menaruh kepercayaan kepada Tuhan, engkau adalah orang yang berbahagia. Karena Tuhan menaruh perhatian bagi kehidupan kita. Tuhan memperhatikan kita. Bahkan dikatakan, apa yang Tuhan rancangkan terlalu banyak, tidak dapat dihitung. Oleh sebab itu mari, di tengah situasi seperti ini, percayalah kepada Tuhan. Engkau tidak akan rugi. Karena ketika engkau berpaling kepada Tuhan, engkau akan melihat betapa banyak, betapa luar biasa perbuatan Tuhan yang ajaib yang Dia mau nyatakan buat kita. Karena Dia menaruh perhatian atas kehidupan kita. Di tengah kegagalan kita, kita seringkali melihat tidak ada harapan buat kita. Di tengah kegagalan orang lain, kita menganggap dia tidak berguna untuk kita. Tapi Tuhan melihat, di tengah kegagalan kita, perhatian Tuhan, di dalamnya ada pikiran, ada rancangan, ada rencana yang Dia mau buat dengan kehidupan ini. Sebab itu, engkau tidak rugi percaya kepada Tuhan. Engkau tidak disia-siakannya, tapi engkau akan melihat ada begitu banyak perbuatan yang luar biasa yang akan dinyatakan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa.
Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh kasih setia Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau memperhatikan kami. Engkau memperdulikan kami di tengah keadaan kami yang tidak berdaya, di tengah kekurangan, di tengah kelemahan kami. Perhatian-Mu tidak pernah berkurang untuk kami. Karena itu kami percaya ada rancangan Tuhan, ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan dengan segala sesuatu yang kami alami karena kami percaya kepadamu. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini, supaya dimanapun kami berada, kami tidak mengandalkan yang lain, selain kami percaya kepada Tuhan, yang punya rancangan, yang punya tujuan, yang punya maksud mulia untuk kami, di tengah kegagalan, di tengah kekurangan, di tengah keadaan yang tidak menentu ini. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Kami percaya kepedulian-Mu ada untuk dunia kerja kami, untuk dunia bisnis kami, untuk dunia pendidikan kami, untuk kehidupan rumah tangga kami. Kami percaya rencana Tuhan ada. Sebab itu kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin Engkau akan melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang kami butuhkan atau kami doakan. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu. Sebab itu kami bersyukur untuk berkat-Mu di hari yang baru ini. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan hari ini adalah waktu kita bisa berdoa masing-masing di rumah kita pada jam 6 sore. Bawalah bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, untuk kita bisa kuat menghadapi situasi yang ada, dan juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di depan kita, berdoa untuk kekudusan bagi hamba-hamba Tuhan sampai kepada jemaat Tuhan, karena kita pada sadar bahwa kita akan menghadapi penuaian besar di depan kita, dan hanya orang-orang yang kuat, hanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang akan menuai di zaman akhir ini. Tuhan Yesus memberkati.